Shalom, saudaraku yang terkasih, salam jumpa dengan saya, Pastor Andreas Rustin, dalam Renungan Harian Katolik. Dan mari kita bersama-sama mendalami pesan Nabi Yunus untuk kita. Apa yang dibacakan untuk kita dari kitab Nabi Yunus mengajak kita untuk merenungkan betapa kita manusia sering kali salah memahami Allah. Atau lebih tepat sebenarnya, kita manusia mencoba untuk memberontak terhadap Allah, bahkan dengan pikiran kita sendiri. Kita ingin apa yang kita pikirkan itulah yang benar. Padahal bagi Allah, kebenaran itu ada di dalam dirinya sendiri. Dan dalam diri Allah yang ada adalah sifatnya yang paling utama, dan itu adalah kerahimannya. Sekali lagi, sifat Allah yang paling utama adalah kerahimannya. Dan tergambar dalam kitab Nabi Yunus bagaimana sifat Allah yang Maha Rahim ini. Orang-orang di Niniwe tidak jadi dihukum oleh Allah karena mereka bertobat. Yunus sebagai seorang nabi Allah diutus untuk mewartakan berita pertobatan ini. Namun Yunus memberontak terhadap kehendak Allah. Yang dia lakukan adalah seperti dikatakan dalam kitab Yunus hari ini, pengakuan dia pun. Dia tahu Allah itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan penuh kasih setia. Dia tahu itu. Tapi kemudian dia melawan apa yang dia tahu itu dengan ego dia. Dia tidak ingin melihat orang-orang Niniwe yang bukan sebangsanya diselamatkan. Dan dia melarikan diri ke Tarsis. Dan belum cukup sampai situ. Dalam pengalaman dia yang dibacakan kepada kita, dia bahkan mendirikan pondok dan menunggu apa yang akan terjadi dengan kota Niniwe. Menunggu dan berharap bahwa Allah berubah pikiran dan menghukum bangsa itu. Menghukum kota Niniwe dan penduduk dalamnya. Anda bisa bayangkan betapa sempitnya cara berpikir seorang Yunus. Dan kisah ini kemudian semakin diperuncing pada akhirnya. Bagaimana Allah menunjukkan itu kepada Yunus. Allah membiarkan sebuah pohon jarak tumbuh dan menaungi kepalanya. Dan senanglah Yunus sesaat. Dan kemudian atas kehendak Allah pula, pada malam hari, pohon jarak tersebut kemudian mati. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dengan Yunus. Dia marah sekali dan dia ingin mati. Dan Allah bertanya kepadanya, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Dan kata Yunus, ya, selayaknya aku marah sampai mati. Dan Allah mengingatkan, kalau Yunus sayang kepada pohon jarak itu, betapa Allah lebih sayang kepada orang-orang Niniwe. Saudara terkasih, bagi Anda pun sabda ini ditujukan. Allah begitu sayang pada Anda. Allah begitu sayang dan menghendaki Anda mengalami keselamatan. Dan pesan pertobatan pertama-tama juga dari kita sendiri. Bagaimana kita bersikap terhadap sesama, apakah kita juga menjadi pribadi yang rahim? Karena kita telah menerima kelimpahan kasih karunia dan kerahiman Allah sendiri. Apakah kita rahim dalam tutur kata kita? Apakah kita rahim dalam perbuatan kasih kita kepada sesama? Dan mari belajar menjadi pribadi yang rahim dengan cara mari kita berdoa untuk orang lain. Mari kita bertutur kata baik dan memberkati orang lain. Dan mari kita melakukan tindakan-tindakan kecil yang penuh cinta, namun membawa berkat dan kebahagiaan bagi sesama kita. Dan mari kita mohon berkatnya agar kita pun menjadi pribadi-pribadi yang rahim, yang membawa kasih Allah kepada sesama, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.